atau sinonim. Gitu loh. Jadi soal-soal kayak gini nih lawan katanya atau mungkin persamaannya. Nah, kurus ini ke sini, ini ke sini, teman-teman. Nah, kurus ini lawannya apa? Dan tandus ini lawannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Tamara Pratiwi. Dan kali ini aku mau bahas soal TIU. Nah, soal TIU ini ada analogi yang pertama, atau kisi-kisinya analogi itu apa aja sih, dan trik-triknya bagaimana cara menjawabnya. Nah, analogi ini kemarin juga ada informasi bahwa paling banyak keluar saat soal-soal SKD kedinasan, bahwa ini membantu kita juga untuk mendapatkan nilai ataupun nilai minimum 13 soal di TIU. Oke, lanjut kita next ke soal analogi. Ya, sebelum kita jawab 7 soal pada hari ini teman-teman, kita juga harus tahu trik dan rumus dari analogi tersebut. Ingat ya, analogi ini akan membantu kita dalam menjawab soal dari TIU. Nah, ini ada tiga macam kayak untuk menjawabnya itu. Yang pertama, teman-teman bisa mengambil dari A bagian dari B. Jadi kalau misalnya A ini kata yang bisa ada sangkut pautnya dengan B, begitu juga C dan D. Ini D ya, ini D. Jadi kayak kalau kita satukan antara kata A dan kata B menjadi kalimat yang mudah kita ingat dan mudah kita nyambung. Pokoknya antara A dan B ini adalah nyambung kalimatnya. Bisa juga antara B ini bagian dari A, jadi kayak terbalik gitu loh. Nah, ini contohnya. Kalau misalnya di sini sudah A adalah bagian dari B, maka C adalah bagian dari D. Nah, kalau misalnya di sini B ini adalah bagian dari A, bisa jadi harusnya di sini adalah D bagian dari C. Nah, tapi untuk trik yang ketiga ini bisa berlawanan nih teman-teman. Bisa dari A bagian dari C, B bagian dari D. Nah, ini bagiannya. Jadi teman-teman harus paham konsepnya dulu. Bukan berarti harus ke sini nih, harus ke kanan terus. Bisa juga ke kiri atau bisa melompat juga. Ini adalah trik TIU yang analogi. Teman-teman tipe belajar kayak aku nggak sih? Ya, karena aku memang sukanya ngeprint dan aku langsung jawab kayak coret-coret gitu biar aku lebih ingat, teman-teman. Nah, ini salah satu trik aku juga. Soal pertama, ini ada hangat panas, berarti ada titik-titik di sini ya kan. Ini sama dengan trik yang pertama tadi, bahwa hangat ini bagian dari panas. Bisa jadi sih panas bisa jadi hangat gitu, ke sini juga bisa jadi. Nah, karena itu kayak kebalik gitu. Tapi di sini kita lihat untuk jawabannya. Dingin lama-lama jadi banjir. Memang iya, dingin jadi lama banjir. Sejuk lama-lama jadi gerimis. Belum tentu juga kan. Apakah mendung menjadi hujan? Mungkin coba kaitannya ada nggak nih? Menyengat menjadi cuaca, nggak ada nyambungnya. Terik menjadi badai, terik menjadi badai, nggak ada juga. Nah, bisa dilihat sini, apa yang sama hangat menjadi panas, mendung menjadi hujan. Inilah yang cocok. Jadi ini tipenya hangat menjadi panas. Ini berarti hangat menjadi panas, mendung akan menjadi hujan. Soal yang kedua, teman-teman, hadiah menjadi riang. Nah, kalau misalnya bencana menjadi apa? Coba, hadiah menjadi riang. Ini lebih ke perasaan ya. Ini itu ke perasaan. Berarti kalau misalnya kasih hadiah akan menjadi riang. Nah, kalau misalnya terkait karena bencana apa? Emang biru? Enggak. Haru? Enggak juga. Bisa jadi sih sebenarnya. Tapi emang kita haru. Iba, kasihan. Nah, kasihan. Nah, mungkin juga nastapa. Nastapa ini jawaban yang paling cocok. Kenapa? Nastapa ini adalah perasaan juga. Soal yang ketiga ini lebih ke apa ya? Kayak bisa dari sini ke sini nih. Atau bisa juga dari ke sini. Kenapa? Kalau padi ini hamanya adalah tikus. Nah, tikus ini makannya padi. Nah, kalau kelapa ini
Hamanya siapa coba? Hamanya siapa? Dan dia ini sukanya mau makan di nunggapnya di pohon kelapa. Apakah lalat? Tidak. Kadal, emang bisa kadal ke atas? Enggak. Semut? Enggak juga. Belatung? Enggak juga. Kumbang ya, kumbang. Jawabannya E. Karena apa? Kumbang. Karena kumbang tersebut hinggapnya di pohon kelapa. Sama kayak tikus, dia hamanya padi. Dia suka makan padi. Soal yang keempat teman-teman, undang-undang ini untuk direvisi. Nah, rumah ini diapain gitu loh. Jadi ini ke sini, ini ke sini. Gimana sih? Kalau regresi ini kita juga harus tahu ini sebenarnya adalah dua variabel kayak nggak nyambung gitu loh, yang kayak nggak bahasa kita. Reprasi ini nggak ada dalam KBBI sih, karena dia itu adanya reparasi. Ada kalau reparasi di sini yang ada, berarti ini bisa jadi jawabannya ini, karena reparasi itu kayak perbaikan. Itu restorasi inilah pemugaran. Nggak mungkin dong rumah ini dipemugaran kan. Terus yang apa yang cocok adalah renovasi. Ini kayak perbaikan juga, sama kayak perbaikan. Karena di sini reparasi berarti kan salah nih katanya. Jadi yang ada cocok adalah renovasi dari rumah tersebut. Jadi kayak bahasanya undang-undang itu direvisi, diperbaiki, rumah juga direnovasi, bisa reparasi seharusnya, tapi di sini reparasi berarti salah, yang nggak bisa cuman renovasi. Ini bagian-bagian nih teman-teman, ada gigi, ada iga. Gigi ini berarti lebih ke mana ya? Ini ke sini, ini ke sini. Gigi ini bagian dari apa? Ini bagian dari apa? Apa yang masuk ke sini gitu loh. Contohnya, coba kita baca. Geraham tulang. Gigi termasuk geraham. Iya. Iga termasuk tulang di sini. Iya juga, tulang termasuk iga. Iga termasuk tulang, geraham termasuk gigi. Cocok. Nah, kalau gusi emang gusi termasuk gigi. Tengkorak termasuk iga. Nah, iga kan emang gak tengkorak, jadi salah. Keram, gigi keram. Keseleo, iga keseleo. Urat, gigi enggak juga, tulang masih bisa. Liur, gigi, iga, darah. Tapi ini bagiannya, berarti yang cocok adalah A, karena geraham tersebut ada gigi, atau gigi bagian dari geraham, tulang bagian dari iga, iga bagian dari tulang. Cocok. Teman yang bisa jawab ini apa? Cepet coba jawab pertanyaannya, di pause juga boleh. Jawab ya. Nah, ini teman-teman nggak jauh beda dari ini. Ini bisa ke sini, bisa juga ke sini. Tapi kita harus lihat dulu nih. Ikan itu berada di mana dan hutan ini ada di ibaratnya ini hutan, ini tempat. Tempat. Berarti di sini spesiesnya. Ya kan? Nah, berarti apa di hutan itu adanya dan ikan ini ada di mana? Apakah ikan ada di kulkas, ada di danau, di kolam, di sungai, di laut? Oke, di kulkas mungkin bisa jadi kalau kalau kita masak, tapi kan ikan bukan tumbuh di kulkas, jadi salah. Udah pasti salah. Ini kita nggak usah lihat. Kalau kita ngerasa di sini salah, di sini kita nggak lihat. Ikan di danau bisa jadi. Rimba emang di hutan. Hutan kan rimba, bukan rimba ada di hutan. Salah. Berarti ini salah. Ikan ada di kolam, bisa jadi. Kayu ada di hutan. Emang kayu ini kan berbentuknya dari mana? Kayu ini asalnya dari mana? Dari pohon. Berarti ikan ada di sungai, pohon ada di hutan, berarti D. Jadi yang ini kita nggak usah berulang lagi, laut dan tropis nggak ada lagi. Jadi jawabannya D. Jadi ikan ada di sungai, pohon ada di hutan. Masuk soal terakhir. Kenapa aku cuma pengen 7? Jadi kalian tuh tidak sulit untuk kayak belajar aja gitu. Jadi sedikit-sedikit tapi kayak jadi bukit gitu. Ini aku juga suka soalnya kenapa kita bisa pakai antonim atau sinonim. Gitu loh. Jadi soal-soal kayak gini nih lawan katanya atau mungkin persamaannya. Nah, kurus ini ke sini, ini ke sini, teman-teman. Nah, kurus ini lawannya apa? Dan tandus ini lawannya apa? Kurus lawannya apa? Memang marah? Enggak kan?
Gak mungkin. Tandus lawannya merah, nggak juga. Kurus lawannya gemuk. Tandus lawannya pendek. Pendek ini cocok, nggak juga. Kurus lawannya tinggi, nggak juga. Tandus banjir bisa jadi, tapi di sini tidak. Kurus miring, tandus gempa, nggak juga. Kurus gemuk, iya. Tandus subur, iya. Berarti E. Jadi kita harus tahu dulu nih, nggak harus, inget ya, nggak harus ini ke sini, nggak harus ya. Tapi bisa dari sini ke sini. Ini pakai trik yang ketiga tadi. Udah kan? Nah, harus analoginya jalan dan sukai. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.